Udah gak bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini sebutnya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. 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 Saya Minta dikembalikan. dikembalikan. Apa aja itu Nek yang Ya hilang? seperti asal lah. Surat-surat, Iya, surat tanah, surat sertifikat terus kendaraan kendaraan dalam motor. mari ya. saya dan anak saya sudah jelas sekali saya sangat menderita, sangat menderita. Biasa tinggal di kontrakan saya sendiri, di rumah saya sendiri. Sekarang tinggal di kontrakan. Saya menganggur, nggak usaha. Penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan atau SEKOPER, sengketa konflik perkara, itu sudah ditarget 2002 sudah 1.191 atau 99,45%. Surat itu didapat dengan segala syarat yang dipenuhinya, kemudian dia menggunakan aparat negara dan juga non-negara bekerja sama sedemikian rupa sehingga terjadilah pengusiran. Sudah. Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Iya. Cari anaknya tak bawa keluar Ini ya? rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Tak tunjukkan rumahnya siapa? Tak tunjukkan, saya minta surat itu tidak tunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Loh. Kisah Nenek Elina Wijayanti di Surabaya mengoyak rasa keadilan publik. Bagaimana tidak? Nenek berusia 80 tahun ini harus berjuang melawan intimidasi, pengusiran paksa, dan kehilangan rumah yang ditempatinya bertahun-tahun. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Loh. Mau ini sebutnya kok gak bicara Ayo surat. ibu keluar. Ayo. 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 Nenek Elina kini hanya bisa mengenang rumahnya yang dulu menjadi tempat berteduhnya di hari tua. Pengusiran paksa di awal bulan Agustus lalu sangat membekas di benak Elina. Penasihat hukum Elina, Welem Mintarja mengungkap, Nenek Elina sempat sakit usai pengusiran paksa. Tanggal 6 Agustus. Terus kemudian setelah itu kita tidak langsung melaporkan dikarenakan kondisinya si nenek itu terlalu shock, mentalnya ngedrop banget pada waktu itu sehingga kondisi fisiknya juga sakit. Kita menunggu sampai 1 bulan, agak mendingan, Bu sudah siap, ya sudah Pak. Ternyata besoknya ngedrop lagi seperti itu. Terus kemudian akhirnya sudah siap semua, baru tanggal 29 Oktober 2025 baru kita melaporkan ke Polda Jatim. Tidak hanya digusur secara paksa, rumah Nenek Elina pun ikut diratakan dengan tanah di bulan yang sama. Semua barang-barang Nenek Elina hilang dan Nenek Elina pun hanya dibolehkan membawa diri dan pakaian yang digunakannya. Ya pakaian hitam itu yang ada di video itu, tidak diperkenankan Nenek Elina memasuki rumah untuk diberi kesempatan mengambil dokumen-dokumennya, mengambil baju-bajunya itu. Ci, jangan Ci. Tidak hanya Nenek Elina, anak angkat kakaknya Elisa yang menempati rumah ini juga diusir paksa. Kini keberadaan mereka tidak diketahui Nenek Elina. Jadi anak angkatnya itu tidak tahu posisinya sekarang beliaunya ada tinggal di mana, tapi Bu Elina sekarang tinggal di rumah temannya. Nenek Elina pun sempat menempati indekos dan hidup seorang diri. Namun usai video pengusirannya viral dan menuai kemarahan publik, Nenek Elina pun kembali didatangi ormas di indekosnya. Penasihat hukum kini menempatkan Nenek Elina di rumah aman agar bisa hidup lebih tenang. Mereka didatangi kelompok ormas
tapi katanya tidak berkaitan sama permasalahan ini, cuma mau memberikan santunan. Tetapi Bu Elina sendiri karena masih trauma, dia tidak berani untuk menemui, terus kemudian di situ juga tidak berani menerima apapun dari mereka. Selama di indekos dan rumah aman, biaya hidup Nenek Elina dibantu keponakan dan teman gerejanya. Kini Nenek Elina di usia tua harus menghadapi proses hukum sengketa tanah yang tidak singkat. Pengusiran paksa Nenek Elina memicu kemarahan publik. Sekelompok orang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Mereka menuntut polisi mengusut tuntas pengusiran paksa dan aksi main hakim sendiri kepada Nenek Elina. Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, bubarkan ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada Nenek Elina ini. Inilah yang menjadi keresahan teman-teman semua. Merespons kemarahan publik, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, datang menemui Nenek Elina termasuk menemui Samuel Adi Kristanto, orang yang mengaku memiliki hak atas rumah Nenek Elina. Kepada Armuji, Samuel mengeklaim telah membeli rumah dan tanah Nenek Elina dari kakaknya Elisa sejak 2014. Tolong kita sama-sama terbuka. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Nah, kalau Bapak pengacara ini apakah perwakilan dari siapa? Katanya dari Bu siapa? Elina. Kalau gitu Pak, ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama punya argumentasi. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyesalkan tindakan di luar prosedur hukum yang sah dan aksi pengusiran paksa yang dilakukan Samuel. Armuji pun menyerahkan kasus ini kepada polisi untuk menanganinya. Soal itu rumah bersengketa atau lahan masih bermasalah yang diakui oleh Samuel itu adalah hak miliknya. Kita kecam adalah tindakan yang brutal. Mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Kita masih memantau kasus ini dan mengawal sampai nanti Polda Jatim bisa memberikan satu penjelasan secara gamblang dan jelas. Namun pengacara Nenek Elina membantah klaim Samuel terkait pembelian tanah rumah yang disengketakan kepada kakak kandung Elina. Pengacara Nenek Elina menemukan kejanggalan dalam transaksi yang diklaim Samuel. Mereka itu mengklaim telah membeli tahun 2014. Terus kemudian 2014 ini dasarnya itu ikatan jual beli sama surat kuasa menjual. Itu klaim dari mereka. Terus 2025 kita menemukan adanya akte jual beli. Akte jual beli tersebut dengan pembeli yang satu orang yang sama, pembeli sekaligus penjualnya. Nah, di sini keanehannya, posisinya Ibu Elisa sendiri itu sudah meninggal tahun 2017. Orang sudah meninggal kok bisa membuat surat kuasa? Dan setelah itu beraninya mereka yang melakukan pencoretan kutipan C-Desa. Kasus sengketa tanah yang menimpa Nenek Elina ini bukanlah yang pertama kali. Pengacara Nenek Elina mengaku ada 4 lahan lainnya yang dimiliki Nenek Elina yang juga disengketakan di pengadilan. 3 di antaranya sudah dimenangkan oleh Nenek Elina dan berkekuatan hukum tetap. Menurut pengacara yang telah mendampingi Nenek Elina sejak 2018, modus para pelaku yang berusaha mengambil alih tanah milik Nenek Elina mempunyai kemiripan. Modusnya hampir sama, jadi seolah-olah itu ada terjadi transaksi jual beli tahun berapa gitu. Terus kemudian mereka yang masih letter C itu mendatangi kelurahan, terus kemudian menunjukkan ini tanda tangannya Elisa, ini saya sudah jual beli tahun sekian. Jadi seolah-olah mereka melakukan jual beli pada saat semasa hidupnya Ibu Elisa. Polisi telah menetapkan Samuel Adi Kristanto dan sejumlah orang lainnya sebagai tersangka. Pengacara Nenek Elina menyebut melaporkan para pelaku dengan 3 jeratan hukum yang berbeda.
Ya, pengeroyokan. Terus kemudian setelah itu pencurian dengan pemberatan. Terus untuk saat ini dugaan pemalsuan. Meski menghadapi kasus hukum, Nenek Elina berharap semua barang-barang pribadinya termasuk dokumen dan rumahnya dibangun kembali. Saya Minta dikembalikan. dikembalikan. Apa aja itu Nek yang Ya, hilang? Bu? seperti asal. Surat-surat, Iya, surat tanah, surat tanah, sertifikat, terus kendaraan, dalam motor. Kasus yang dialami Nenek Elina bukanlah hal baru dalam sengketa tanah. Di Kabupaten Bekasi, sejumlah warga yang sudah memiliki sertifikat juga tetap digusur dari rumah mereka. Ini karena tanah sengketa, Bu, katanya. Tanah sengketa, kalau ibu mau beli ulang, boleh. Persoalan hak atas tanah tak kunjung habis. Perkaranya tidak hanya terjadi pada mereka yang lemah secara status hukum dan sosial. Perkara hak atas tanah juga terjadi pada mereka yang sudah mempunyai sertifikat tanah. Mursiti, perempuan berusia 60 tahun ini, hanya bisa mengenang rumah tinggalnya yang kini rata dengan tanah. Rumah yang dibeli suami Mursiti saat masih hidup di kawasan Setia Mekar, Tambun, Bekasi, kini tersisa puing. Nestapa menyelimuti Mursiti. Ia harus tinggal di rumah kontrakan yang disewanya usai rumahnya tergusur. Padahal dulunya rumah ini menjadi tempat Mursiti untuk berjualan nasi uduk. Di rumah kontrakan yang tidak jauh dari bekas rumahnya dulu, Mursiti kini hidup bertiga bersama anak dan cucunya. Mursiti tidak menyangka Februari tahun lalu menjadi awal nestapa yang mereka alami. Awalnya, Mursiti didatangi ketua RT serta RW dan mendapat pemberitahuan bahwa rumah mereka akan digusur. Nah, saya bertanya, kenapa Pak? Kenapa rumah saya mau digusur? Ini kan rumah saya dapat beli, kata saya begitu. Nah, kata orang itu, jawabnya, ini karena tanah sengketa, Bu, katanya. Tanah sengketa, kalau ibu mau beli ulang, boleh, katanya. Namun penjelasan dan pembelaan Mursiti tidaklah cukup. Mursiti dapat pemberitahuan bahwa rumahnya akan digusur sesuai perintah dari Pengadilan Negeri Cikarang. Mursiti menyebut almarhum suaminya dulu membeli rumah itu tahun 2000. Mursiti mengenang rumah itulah yang kemudian dijadikan tempat usaha berjualan makanan. Itu udah jadi rumah. Tadinya kan bapaknya tuh kontrak di situ. Pas itu ama yang punya kontrakan katanya mau dijual. Lalu bapaknya beli rumah itu untuk buka warung. Mursiti mengaku tanah yang dibelinya sudah bersertifikat dan terdaftar di kantor tanah setempat. Mursiti bahkan memastikan ke suaminya agar mengecek kepastian status hukum tanah sebelum membelinya. Bilangnya, saya malah bertanya sama bapaknya tadinya sebelum membeli. Bagaimana masalah tanah? Kata saya jangan sembarangan beli. Kata bapaknya, enggak, yang punya tanah juga ada di situ, rumahnya di sampingnya, tanah hak milik, katanya begitu. Ya udah, kata saya kalau begitu. Akhirnya dibelilah sama suami saya. Hari penggusuran pun tiba. Mursiti hanya bisa menangis karena diusir paksa. Tidak ada tempat mengadu. Bahkan saat digusur, Mursiti tak punya uang untuk sekadar menyewa kontrakan rumah. Pertama saya cari kontrakan, saya nggak megang uang seperak pun saya nggak punya.
Sedangkan rumah sudah digusur, sudah dirobohkan. Saya cari rumah dadakan. Malah yang nyariin udah tetangga ibu guru. Saya minjem dulu uangnya ke ibu guru buat bayar kontrakan. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid pernah mendatangi para korban penggusuran di Setia Mekar, Bekasi. 5 rumah saat Nusron berkunjung sudah rata dengan tanah. Nusron mengungkap Pengadilan Negeri Cikarang tidak melibatkan BPN dan menyalahi 3 prosedur wajib proses penggusuran. Kemudian kami akan panggil mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa, Mimi Jamila kita panggil, keluarga Kayat kita panggil, dan sebagainya. Untuk apa? Pertama, mengganti, kami akan berusaha memperjuangkan mengganti rumah yang mudah digusur. Ya kan? Kenapa? Karena beliau membangun dengan sah, membeli dengan sah, dan beliau ini kalau ada konflik, korban. Tak hanya dari Menteri ATR Nusron Wahid, angin segar saat itu juga datang dari anggota DPR. Para korban penggusuran di Setia Mekar, Bekasi mengikuti rapat dengar pendapat di DPR didampingi pengacara mereka. Namun setahun berlalu, janji-janji kepada korban yang diumbar belum terwujud. Nah, di situ Pak Menteri menerangkan bahwa ini rumah salah gusur. Nah, kata beliau, katanya insya Allah Bu, rumah Ibu akan kembali dibangun. Begitu bilangnya. Di situ ketemu yang namanya di Komisi 2 itu dibahas. Nah, kata beliau itu akan ditangani secepatnya, bilangnya. Udah itu pertemuan lagi ke Komisi 3. Udah sampai ke Komisi 3, ya sama begitu. Nah, sampai berbulan-bulan berlalu, ya sampai ini 1 tahun, ya nggak ada kabar beritanya, belum ada hasil apa-apanya. Saya di sini menunggu, terus menunggu, belum ada kabar apa-apa. Mursiti kini merasakan nestapa. Karena tak lagi berjualan makanan, kini ia hanya membantu memasak tetangga dan di kantin-kantin sekolah. Itu pun penghasilannya tidak menentu, khususnya saat libur sekolah. Kerugian saya sangat banyak sekali. Saya dan anak saya sudah jelas sekali saya sangat menderita. Sangat-sangat menderita. Biasa tinggal di kontrakan saya sendiri, di rumah saya sendiri, sekarang tinggal di kontrakan. Saya menganggur, nggak usaha, bayarannya nggak menentu. Dikasih bayaran, ada 70, ada 80, kadang kalau jualannya lagi sepi, paling 50. Cukup di mana uang segitu? Buat makan sehari saya pontang-panting, yang namanya nyari pinjaman kesini. Mursiti kini hanya berharap pemerintah mau menunaikan janjinya dan memerhatikan nasib rakyat kecil seperti dia. Harapan saya, walaupun ke Pak Menteri, ke Pak Presiden sekalipun, tolong saya lah Pak, rakyat kecil, tolong kembalikan hak saya. Saya ini udah tua Pak, saya sendirian. Kenapa persoalan terkait hak atas tanah tak pernah selesai dan mengorbankan begitu banyak warga, termasuk kelompok rentan seperti lansia? Kelakuan orang niat jahat mau mengambil tanah orang lain. Udah, itu mah tinggal dipermainkan aja. Mari kita permainkan kelemahan administrasi di Badan Pertanahan Nasional. Pengusiran paksa nenek Elina di Surabaya yang tidak menggunakan prosedur resmi pengadilan menuai respons pemerintah kota Surabaya. Terlebih ada dugaan keterlibatan ormas dalam penggusuran itu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, jika dalam kasus nenek Elina polisi menyebut ada keterlibatan ormas,
maka Pemkot tidak segan untuk membubarkan ormas yang terlibat. Jangan terprovokasi main hakim sendiri, tapi kita tunggu negara kita negara hukum, kita tunggu sampai hasil yang keluar dari Polda Jawa Timur terkait keterlibatan ormas apapun itu. Jika terlibat maka kita akan bubarkan. Peneliti Politik dan Kebijakan Agraria Indonesia Nur Fauzi Rahman menyebut, kasus Nenek Elina adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk menguasai tanah. Padahal pihak yang menempati tanah, dalam hal ini Nenek Elina, diketahui memiliki hubungan yang nyata dengan tanah yang ditempatinya. Hal ini berbeda dengan pihak yang berusaha menguasainya. Orang yang punya surat itu berniat jahat untuk membuat si pemilik yang sedang menghuni tanah itu, kemudian bangunan itu keluar dari tempat itu. Dia kerahkanlah kekuatan. Ya, dalam kasus ini non-negara, organisasi massa itu datang, kemudian dengan caranya sendiri menggunakan paksaan menyingkirkan Nenek Elena. Sekali lagi ini soal surat ini. Surat itu didapat dengan segala syarat yang dipenuhinya, kemudian dia menggunakan aparat negara dan juga non-negara. Terkait bukti kepemilikan lahan yang ganda dan dipersengketakan, Fauzi menyebut seharusnya Kementerian ATR menerapkan sistem otorisasi sebelum terbitnya akta jual beli. Menurut Fauzi, otorisasi mampu menutup celah jika transaksi tanah hanya berdasar informasi kepemilikan tanah secara umum seperti melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Otorisasi itu artinya mana yang sebenarnya gitu. Orang kan bisa saja orang beli surat ya, akta jual beli dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah namanya PPAT. Nah, PPAT-nya ini bisa bikinkan berdasarkan permintaan. Ini ada pihak penjual, ada pihak pembeli, kemudian dikumpulkan semua bukti-buktinya dan kemudian transaksi di depan pejabat pembuat akta tanah, keluar akta jual beli. Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut, per November 2025 ada 3.000 lebih sengketa perkara tanah yang ditangani kementeriannya. Penanganan kasus sengketa tanah diselesaikan melalui mediasi, verifikasi data, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Pemda setempat. Penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan atau sekober, sengketa konflik perkara, itu sudah ditarget 2002 sudah 1.191 atau 99,45%. Tak hanya terkait otorisasi dan transparansi data sertifikat dalam aplikasi Sentuh Tanahku untuk mencegah sengketa tanah, peneliti Politik dan Kebijakan Agraria Indonesia Nur Fauzi Rahman menyebut, BPN seharusnya membuka data kepemilikan lahan untuk mencegah adanya praktik konsentrasi penguasaan tanah. Tugasnya BPN termasuk mempergunakan Sentuhnya Tanahku itu mengeluarkan suatu keterangan sebenarnya tanah itu NIB-nya berapa, kemudian hak atas tanah yang melekat pada tanah bidang itu hak atas nama siapa dengan jenis hak apa gitu. Itu tinggal diberikan keterangan saja publik. Jangan umpet-umpetin itu informasi publik. Semua orang harus tahu tanah bidang tertentu milik siapa. Kasus penggusuran Nenek Elina di Surabaya dan Mursiti di Bekasi mengungkap realita pahit sengketa tanah. Kekerasan dan intimidasi rentan dialami mereka yang tidak berdaya. Ketika penggusuran terjadi, yang digusur bukan hanya fisik warga, tetapi juga kehidupan mereka. Keadilan agraria jangan sampai hanya jadi narasi di atas kertas. Saya kira dia nggak hanya bisa bersifat sudah menyediakan fasilitas Sentuh Tanahku, enggak. Dia harus punya sesuatu, membuka kesempatan siapapun untuk mendapatkan keterangan yang pasti mengenai hak atas tanah. Itu bisa tuh, orang rakyat biasa, kemudian tanahnya diaku orang lain, dia harus bisa minta keterangan ke BPN, itu tanah saya diaku orang. Berikan keterangan. Dengan suratnya saja, surat seorang warga negara dengan NIK dan KTP cukup sudah harusnya bisa diberikan keterangan oleh si Badan Pertanahan Nasional.